Ya, Hasgen Brusis Kole here. Gue mau nanya, komen dulu di bawah, apa sih yang buat kalian depresi? Orang depresi apakah karena mereka melebih-lebihkan sesuatu? Ada yang seperti itu. Apakah orang depresi karena mereka terlalu banyak cobaan hidupnya? Ada yang seperti itu. Apakah mereka depresi karena mereka belum tahu gimana caranya mereka bisa bounce back dari sebuah level emosi? Ada yang kayak gitu. Ada juga yang mungkin depresi karena dia nggak punya support system. Ada yang gitu. Banyak hal-hal yang bikin kalian depresi. Kayak sebuah lagu, dunia ini panggung sandiwara. Kayak emang dunia ini cuma panggung sandiwara. Jadi kita harus tahu gimana cara kita berperan dan memainkan peran kita. Dan menurut gue, menjadi depresi itu pasti ada alasan tertentu yang kita nggak boleh remehkan. Banyak orang kayak selalu ngeremehin, kayak masih itu aja depresi. Kita nggak bisa ngomong gitu kalau kita nggak ngelaluin apa yang dia laluin. Oh enggak lah, hidup gue juga keras. Tapi mungkin hidup lo keras, lo dapet sebuah watak yang emang watak petarung, bukan watak yang mungkin damai atau watak pemikir. Jadi nggak bisa. Kayak misalnya lo mau ngomong keras-kerasan. Contoh gini, ada yang bilang kayak, oh kita tuh harusnya lebih kuat. Oke, gue ambil kayu, lo ambil besi. Ya, kita pukul bareng-bareng, siapa yang hancur duluan, yang patah duluan. Mostly pasti kayu. Kita punya bahan yang berbeda-beda. Kita punya kekuatan atau kekerasan yang berbeda-beda. Tapi fleksibilitas juga berbeda-beda. Belum tentu besi bisa jadi kayu dan kayu bisa jadi besi. Jadi hal yang gue paling gak suka sama orang-orang kalau ngeliat orang depresi adalah mereka ngejudge kalau, oh hidup kalian tuh sebetulnya gak sulit. Kenapa kalian sesedih itu? Oke, hidup dia gak sulit. Tapi mungkin dia gak tahu gimana cara menghadapi hidup. Dia belum dapat mentor. Atau dulu waktu kecil dia gak ada yang ngajarin kayak kalian. Mungkin orang tua kalian lengkap, kalian bisa sekolah. Belum tentu orang itu dapat hal yang kalian kayak dapat. Kecuali kalau kalian hidup sama orang itu dari dulu sampai sekarang, dan tiba-tiba dia drama queen, sosok depresi, boleh. Tapi kan kalian gak hidup selalu sama orang situ, nge-share waktu yang sama setiap detik. Gak ada. Orang kembar aja pasti mereka ada sempet beda waktu yang mereka lakukan. Kayak misalnya pisah kelas, waktu ke toilet, kita gak pernah tahu loh. Ada orang yang selalu bersama nih, orang kembar. Tiba-tiba di toilet mereka gak bisa bareng-bareng, sendiri-sendiri. Di toilet mereka gak tahu, satu ada yang jatuh di toilet makanya dia sedih. Yang satu di toilet mungkin ada nemuin duit 50.000 di kantong kembarannya jadi happy. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup orang lain. Tapi bukan berarti juga kalau kita depresi, kita selalu jadiin depresi itu alasan. Cari bantuan, cari pertolongan. Gak usah malu buat cari pertolongan. Iya emang sulit, pasti sulit. Makanya kita tahu nih, karena itu sulit, kita yang dalam kondisi stabil, ya bantuin mereka yang dalam kondisi kurang stabil. Karena mungkin mereka gak bisa pergi cari bantuan karena emang level emosi mereka lagi rendah banget. Tapi ada yang gue lihat nih, sebetulnya udah gak di level depresi, pernah depresi, tapi dia selalu pakai alasan depresi itu untuk dapat kebebasan yang dia mau. Kalian yang kayak gini mungkin harus sadar diri sendiri. Kalau jadi ngejudge gue, katanya kita gak boleh ngejudge. Soalnya gimana? Udah kita gak ngejudge, udah kita bantuin, tapi tetap aja ada yang kayak gini. Gue selalu ngeliat dari dua sudut pandang. Kalau yang pertama tadi gue dari sudut pandang orang emang depresi. Sekarang gue lihat sudut pandang dari orang-orang yang lihat kalian tuh ungrateful. Oke, gak usah ngomong jauh-jauh ke depresi. Kita ngomong tentang pecandu narkoba. Ya, kita tahu kerusakan yang disebabkan oleh zat-zat narkotika dan psikotropika adalah zat-zat yang bikin otak kita rusak secara permanen. Jadi kita tahu kalian bakal ada kerusakan permanen yang buat otak kalian gak bisa normatif kayak orang-orang normal. Tapi kalian juga harus bisa ngelatih. Jadi dari sudut pandang orang lain mereka memaklumi, tapi kalian juga berusaha untuk melatih kerusakan itu. Memang gak bisa balik kayak dulu, tapi kalian coba tumble. Terus banyak yang bilang, watak paling banyak depresi, watak yang mana? Pasti watak-watak bawah. Loh, watak atas gak bisa depresi dong? Belum tentu. Pasti ada kemungkinan depresinya mereka. Tapi yang namanya depresi itu ada derajatnya. Ringan, sedang, berat. Kita udah tahu kan, keinginan, kelebihan, hasrat dari watak masing-masing. Choleris adalah orang yang mencari kekuasaan dan membutuhkan penghargaan atas yang mereka lakukan. Pencapaian-pencapaian mereka yang mereka lakukan buat orang lain. Mereka gak butuh dipuji, tapi butuh dihargai. Pada saat hidup mereka udah gak bisa ngatur lagi, udah gak ada aturan yang bisa mereka pegang lagi biar mereka jadi seorang yang setidaknya memimpin satu komunitas kecil dan tidak ada penghargaan dari orang lain yang dikasih ke mereka, di situ depresi bisa mengenai orang-orang koleris.
Beda sama orang pragmatis, lawannya koleris. Pragmatis tipe orang yang cuma butuh damai. Dan pragmatis ingin seseorang menganggap mereka bukan hanya sekedar objek. Jadi bukan menghargai, ditinggikan, tapi setidaknya mereka seorang yang berharga aja sebagai manusia. Nggak mesti kayak selalu disanjung, diterima kasihi kayak orang-orang koleris, tapi lo anggap gue manusia aja deh, itu pragmatis. Jadi pas mereka yang damai ini jatuh ke sebuah tempat yang penuh pertikaian, yang chaos, banyak perselisihan, dan akhirnya mereka nggak mampu menghadapi konflik-konflik tersebut, mereka jadi depresi. Bagaimana dengan si sanguin dan melankolis? Well, melankolis, watak yang paling banyak depresi karena mereka overthinking ya. Mereka punya sifat dasar untuk memulai dengan banyak hal dan menginginkan banyak hal juga dalam hidup mereka. Mereka orang yang paling mudah kecewa karena mereka ngincar kesempurnaan dalam diri mereka. Dan juga mereka mengharapkan kesempurnaan dari diri orang lain. Mereka berharap orang-orang lain peka sama perasaan mereka, sama kayak mereka peka terhadap perasaan orang lain. Jadi pada saat orang lain gak peka sama perasaan mereka dan mereka terus-terus tertekan dan mereka melihat tidak ada kesempurnaan dalam hidup ini, mereka bakal depresi di situ. Karena kalau orang tujuannya kesempurnaan, pasti mereka lebih mudah kecewa. Karena mereka gak bisa lihat nilai 90-80, harus nilai 100. Padahal untuk orang sanguin dapat 80-90 itu udah bagus. Dan akhirnya mereka overthinking, mereka banyak yang dipendam, akhirnya lama-lama jatuh. Dan kita tahu keinginan sanguinis selalu untuk bersenang-senang, butuh perhatian, butuh dukungan. Well, mereka tidak butuh dihargai tapi didukung. Jadi mereka nggak tahu nih kalau kalian nggak hargai mereka, tapi mereka yang penting dukung aja depannya. Simple kan orang sanguin? Simple minded simpleton. Iya, mereka orang paling susah depresi karena mereka orang yang optimis banget, selalu bersenang-senang, happy-happy. Tapi kita juga lebih mudah ngelihat mereka dan tahu nih orang depresi karena apa. Mereka kemampuan bangkit lagi atau bounce back-nya di atas rata-rata semua watak. Karena mereka gampang banget lupa sama hal-hal yang sedih dan ganti lagi sama hal yang seneng. Tapi kalau mereka tenggelam nih dalam posisi hidup yang mereka ngerasa nggak menyenangkan lagi, nggak ada lagi hal yang fun, mereka depresi di situ. Apalagi kalau ada yang nggak ngasih mereka dukungan sama perhatian lagi, udah. Abis tuh orang sanguin. Bisa self-pity kemana-mana. Karena sanguin dan melankolis sering terikat dalam pernikahan, ini rawan banget mereka berdua depresi lawan-lawanan nih. Apalagi kalau gak memahami kepribadian masing-masing. Kayak tahu pasangannya sanguin, tahu pasangannya melankolis, gak ada memaklumi, gak ada kayak mau mencoba untuk memperbaiki, gak ada untuk kayak deal-dealan. Oh ya, lo sanguin suka gue puji deh. Oh ya, lo melankolis suka gue temenin deh. Depresi dua-duanya. Ini kesalahannya. Dua-duanya salah. Jadi nggak ada kalau ada sanguin sama melankolis berantem tuh nggak ada tuh siapa yang salah siapa yang benar. Sanguin butuh pujian, tapi orang melo nggak akan ngasih ke si sanguin kalau belum sempurna kerjaannya. Jadi kalau udah mau coba dikit, dapat nilai 70 aja, udah hargain dulu, biar dia naik nih dikit-dikit. Lu 70 dikritik turun ya. Sanguin tuh makin dipuji makin naik. Jadi kalau lo mau sanguin lo sempurna, lo puji. Abis lo puji, baru lo bilang, ih kamu pasti bakal lebih hebat daripada kali ini. Baru dia, saya lebih hebat dari ini, saya lebih hebat dari ini. Positif. Pesimis mulu sih lo melo. Dan karena kita tahu sanguinis emang bukan hasratnya sempurna, mereka gak akan jadi sempurna. Jadi akhirnya mereka gak akan mendapatkan pujian yang mereka harapkan dari si melo-melo itu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka berhenti mencoba, makin turun. Dan kalau sanguinnya udah gak jadi seperti biasa, udah diam, udah gak happy-happy, melonya juga bingung, akhirnya melonya ikut depresi. Dan di sini emang kadang-kadang sanguin jadi orang jahat. Kenapa? Melo depresi duluan, melankolis depresi duluan, dan sanguin dia pergi untuk cari orang yang bisa ngehargain dia. Dia seakan-akan yang selingkuh si sanguin. Siapa yang jahat? Sanguin. Siapa yang kurang ajar? Sanguin. Selalu gitu. Oh, jadi artinya kalau sanguin selingkuh dibenarkan? Enggak juga. Tapi itu salah satu defense mechanism mereka. Siapa yang salah? Dua-duanya salah. Dalam hubungan nggak 50-50, tapi 100-100. Itu menurut gue. Kalau kalian gak setuju, komen di bawah. Yang banyak kalau komen. Spam juga gak apa-apa, biar engagement banyak, AdSense banyak, duit gue tambah banyak. Jadi kalau setiap pasangan bisa ngelihat kekurangan masing-masing sebagai bagian dari sifat dasar yang berlawanan, dan mereka bisa nerima itu, mereka akan bisa membebaskan orang yang tadinya merasa bersalah dan menggunakan kekuatan mereka demi memperbaiki diri mereka dan tidak menggunakannya untuk ya alasan depresi. Mungkin kita bisa bahas lebih detail depresi orang sanguinis, orang kole, orang melo, orang pergi lebih detail, tapi nggak di sini. Jadi thank you buat yang nonton. Ya mungkin bisa
si Sanguine sendiri bahas tentang depresi Sanguine, Melo sendiri. Gue cuman buka aja pintu buat mereka. Thank you for watching, bros. Call it out. Let's go. It's John Balls here. Dan mereka melihat tidak adanya kesempurnaan dan mereka melihat tidak adanya kesempurnaan. Nggak ada tuh siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau Cole play ya biasanya karena Cole terlalu keras ya. Tapi ya nggak juga kayak gitu.